amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai sifat mukhalafalil hawadis. Sudah kita bicarakan kemarin sifat wajib Allah mukhalafah lil hawadis. Artinya mukhalafah lil hawadis adalah berlawanan, berbeda dengan segala perkara yang baru. Segala yang baru itu maknanya segala perkara yang diciptakan. Apapun perkara yang diciptakan pasti berbeda dengan yang menciptakan. Gambaran yang paling gampang ya ini meja. Yang bikin meja pasti enggak seperti meja. Yang bikin rumah pasti enggak seperti rumah. Yang bikin manusia pasti enggak seperti manusia. Yang bikin kucing pasti enggak seperti kucing. Berarti bisa disimpulkan semua yang diciptakan maka Allah berbeda dengan itu semua gitu. Maka kalau mau kita ambil kesimpulan lagi, berbeda yang wajib kita ketahui ada 3 perkara. Beda di dalam zatnya, beda di dalam sifatnya, dan beda di dalam perbuatannya. Maka orang yang tahu 3 ini berarti dia tahu Tuhan. Kenal mana Tuhan, mana makhluk. Kalau dia nggak ngerti 3 ini, maka dia tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana makhluk. Ini makanya dikaji, penting kita kaji ini agar kita bisa mengerti bedanya antara mana yang menjadi sifat-sifat Allah,
dan mana sifat-sifat makhluk. Jadi beda dalam 3 perkara. Beda dalam zatnya, beda di dalam sifatnya, dan beda dalam perbuatannya. Kan isinya kita itu cuma 3: zat, sifat, perbuatan atau kerja. Manusia zatnya mana? Ya ini tulang, daging, ini zatnya. Sifatnya mana? Ya tinggi, ganteng, gemuk, putih, pinter, hidup, ini sifatnya. Kerjanya apa? Ya duduk, jalan, makan, minum, itu kerjanya. Maka kita harus mengenal Allah, bahwa Allah berbeda 3 perkaranya itu. Zatnya Allah enggak seperti zat kita, gitu. Sifat Allah tidak seperti sifat kita, dan perbuatan Allah tidak seperti perbuatan kita. Kalau manusia zatnya kayak apa? Ada kulit, ada daging, ada tulang. Nah, kalau hewan, kalau malaikat, kalau jin, kalau batu-batuan, kalau begitu nanti kita akan sulit membuat kesimpulan kalau harus kita teliti satu per satu dan kita bedakan satu per satu, panjang nanti isinya. Tapi kalau mau kita ringkas, yang namanya zatnya makhluk yang seperti apa? Kalau mau kita simpulkan zatnya makhluk itu pasti berbentuk benda. Benda itu apa? Sesuatu yang bertempat. Nah, itu makna yang menyeluruh. Mau itu zatnya malaikat, mau itu jin, mau itu manusia, mau itu hewan, mau itu bidadari, mau itu surga, neraka, apapun yang diciptakan Allah, zatnya pasti bertempat. Baik itu yang bentuknya kasar seperti apa? Yang bisa kita pegang, kasar namanya. Apa saja yang kita pegang kasar itu. Ataupun yang halus, yang nggak bisa kita pegang, kayak apa? Sinar, angin, ini nggak bisa kita pegang, namanya apa? Latif, jismun latif, kayak malaikat, jin, itu namanya apa? Jismun latif. Kalau manusia, jismun kasif, kasar. Kalau malaikat latif. Mau yang latif maupun yang kasar itu pasti punya tempat. Malaikat punya tempat, jin punya tempat, manusia punya tempat, semuanya yang diciptakan Allah pasti punya tempat. Nah, kalau Allah tidak butuh tempat. Allah ada sebelum tempat itu ada. Karena Allah, adanya Allah, wala makanan, tempat itu enggak ada, tempat itu belum ada. Allah ada, tempat belum ada, berarti Allah enggak butuh tempat. Begitu mesti nyimpulkannya. Jangan terus Allah itu bertempat di atas. Nah, kita tanya, atas itu diciptakan enggak? Diciptakan. Lah sebelum diciptakan Allah di mana? Kalau atas itu tempatnya Allah, maka atas ini ciptaan. Sebelum atas itu diciptakan, nah Allah di mana? Kontrak.
keluyuran, keliling-keliling, nggak jelas juga dong. Maka kita nggak boleh begitu. Kita harus punya prinsip, punya pedoman. Allah tidak butuh tempat. Jadi, tempat itu sesuatu yang diciptakan Allah menjadi bagian dari dirinya makhluk. Kalau makhluk itu ada, pasti ada tempat. Kalau makhluk tidak ada, ya nggak ada tempat. Wong tempat itu bagian dari dirinya makhluk. Tempat itu adalah ruangan yang diciptakan oleh Allah. Kalau makhluknya nggak ada gimana? Ya ruangannya nggak ada. Jadi jangan terus kita kaitkan Allah ya punya tempat, tapi tempatnya nggak seperti tempatnya makhluk. Oh, ini salah paham. Ya. Jadi kita harus tahu Allah beda dalam zatnya. Begitu pula Allah berbeda dengan kita dalam sifatnya. Sifat makhluk yang bagaimana? Sifat makhluk itu berubah. Keadaan makhluk itu sifatnya berubah. Tadinya kecil jadi gede, tadinya gede jadi kecil, tadinya gerak jadi diam, tadinya diam jadi gerak. Terus ini semua keadaan-keadaan yang berubah itu menjadi sifatnya makhluk. Karena makhluk itu diciptakan, maka sifatnya bisa saja diubah-ubah oleh Allah. Allah yang mengatur makhluk, maka Allah pula yang mengatur sifat-sifatnya makhluk. Ada makhluk yang pinter, ada yang bodoh, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang sehat, ada yang sakit. Terus semua keadaannya berubah sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sifatnya Allah ya tidak berubah. Sifatnya Allah tetap. Siapa yang merubah sifat Allah? Kalau sifat makhluk dirubah oleh Allah, karena Allah yang menciptakannya. Kalau sifat Allah, maka sifat Allah tetap, tidak ada berubah-ubah bagi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau mensifati Allah, jangan kita sifati Allah dengan sifat yang berubah. Seperti apa contohnya? Allah turun. Kalau malam hari Allah turun. Turun itu menunjukkan apa? Berubah. Tadinya di atas, sekarang di bawah, itu berubah. Nah, berubah bukan sifat Allah. Jadi jangan kita sifati Allah dengan sifat-sifat yang berubah. Tapi kan kalimat turun ada dalam Al-Quran. Walaupun ada dalam Al-Quran, karena pasti Al-Quran itu mensifati Allah, mengambil pinjam bahasa dengan sifatnya makhluk. Nah, kita nggak boleh mengartikan sebagaimana arti aslinya yang tertulis dalam Al-Quran, karena dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang namanya ayat mutasyabihat, ada ayat pula namanya ayat muhkamat. Kalau ketemunya kita ayat mutasyabihat, maka harus ditakwil, gitu loh. Ayat mutasyabihat itu apa? Ayat yang di dalamnya mensifati Allah seperti sifat makhluk, seperti yadullah fauqa aidihim, tangannya Allah di atas tangan-tangannya manusia. Terus ayat yang lainnya lagi bicara innallaha ala arsyis tawa. Ayat yang lainnya lagi, setelah Allah menciptakan langit, kemudian menciptakan bumi, kemudian Allah menuju langit. Ada dalam ayat yang lain, sepertiga malam Allah turun. Kemudian siapa hamba-hamba yang mau minta ampun, minta maaf, Allah akan ampuni mereka. Kemudian Allah naik kembali ke langit. Maka yang demikian disebut namanya ayat-ayat mutasyabihat.
Jangan diartikan tuh ayatnya ada tuh Allah turun. Tidak boleh demikian, harus kita takwil. Apa maknanya turun? Maknanya turun adalah dimaknai Allah menurunkan gitu loh. Bukan Allahnya kucluk turun, bukan. Tapi Allah menurunkan. Apa yang Allah turunkan? Ya bisa rahmat, bisa malaikat, bisa macam-macam. Seperti waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waja'a rabbuka, dan datanglah Allah, maka tatkala itu malaikat berbaris-baris. Kok kayak upacara bendera? Upacara bendera kalau presiden datang, maka yang lain udah baris. Waja'a rabbuka, dan datanglah Allah, maka malaikat berbaris menyambutnya. Terus satu ngerek bendera gitu ya. Lo kira upacara? Itu ayat Quran lah. Ngartiinnya bagaimana? Itu ayat mutasyabihat. Waja'a rabbuka, waja'a thawaba rabbuka, dan datanglah pahala. Artinya Allah mendatangkan pahala kepada hamba-hamba yang mukmin, maka malaikat bersiap untuk menyambutnya. Malaikat menyambut pahala yang didatangkan oleh Allah untuk dibagikan kepada hamba-hambanya. Atau datanglah keputusan dari Allah, atau datanglah rahmat dari Allah. Begitu dong, jangan Allah yang datang, dirinya Allah datang. Ini bagaimana mengenal Allah? Jadi kita nggak boleh mengenal Allah dengan sifat-sifat makhluk. Kita harus ngerti ini, mukhalafah lil hawadis. Kalau nggak ngerti sifat ini, mau kamu jengkang jengking titel hajinya 12 kali, nggak kepake, enggak. Kamu mati dalam keadaan syirik hati kamu kepada Allah. Dengan apa? Menyamakan Allah dengan makhluk. Ini kerusakan iman. Hati-hati. Jadi jangan sampai kelihatan dohir kita ibadah tapi hati kita rusak. Maka akan ada hukuman untuk hati yang rusak nanti. Begitu loh. Haji itu pahalanya langsung surga. Dalam hadis, tidak ada pahala untuk orang yang hajinya mabrur kecuali surganya Allah. Kalau hatinya enggak syirik kepada Allah. Kalau hatinya tidak salah mengimani Allah. Kalau hatinya salah mengimani Allah, ya lain lagi nanti urusannya. Artinya dohirnya bisa beres, ada kesalahan batinnya. Makanya di sini harus kita luruskan. Maka ada hadis begini bunyinya. Ada hadis bunyinya, ada seorang hamba yang melakukan ibadah hingga seakan-akan saking dia ibadahnya tekun, antara dia dan surga itu sudah enggak ada batasnya lagi. Kayak dekat sekali kata hadisnya Rasulullah. Artinya tinggal selangkah lagi kayak dia surga lah. Orang kalau lihat dia, wah ahli surga ini. Kenapa? Karena tiap hari aktivitasnya dipenuhi dengan ibadah. Tapi ada tulisan di langit di mana dia masuk neraka, maka matinya pun masuk neraka. Ada hadis yang lainnya lagi, ada seorang ahli maksiat, seakan-akan antara dirinya dan neraka itu sudah dekat. Orang melihat dia, oh ahli neraka nih orang. Kenapa? Karena tiap waktu diisi dengan kemaksiatan, tapi ada tertulis tulisan dia masuk surga, maka matinya husnul khotimah. Nah kok bisa? Ada orang yang dohirnya kelihatan taat, tapi tulisannya masuk neraka. Kok bisa? Karena dohirnya baik, tapi batinnya rusak. Dohirnya baik, tapi batinnya rusak. Ada yang satu dohirnya rusak, ahli maksiat, ahli zina, ahli minum arak, tapi batinnya baik. Apa batinnya baik? Tiap dia ibadah, tiap dia maksiat, dia menyesal hatinya.
tiap maksiat lagi menyesal batinnya, maksiat lagi menyesal batinnya. Zahirnya rusak, tapi batinnya baik, maka akhir hayatnya dimasukkan dia dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan mempertahankan zahir kita saja, batin juga harus dijaga, batin juga harus benar. Maka dalam mengimani Allah juga ini berkaitan sama iman. Masalah batin harus iman dengan cara yang benar. Kemudian beda Allah di dalam zatnya, beda Allah dalam sifatnya. Yang ketiga, beda Allah dalam perbuatannya. Apa perbuatan Allah? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Artinya apa? Allah perbuatannya tidak membutuhkan bantuan. Allah perbuatannya tidak membutuhkan alat. Kalau kita kerja nggak pakai alat bisa? Tolong pijitin saya, tapi alatnya nggak ada, pelototin aja gitu. Ya nggak bisa mijit. Kalau mau mijit harus ada alatnya. Tolong cukurin rambut saya, butuh apa? Alat. Nah, kerjanya makhluk pasti pakai alat. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu nggak butuh alat, nggak butuh bantuan. Ini harus kita imani. Bukan artinya kalimat idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu bukan artinya Allah kalau mau menciptakan ngomong dulu kun fayakun. Kun fayakun. Enggak begitu. Kalau Allah mau menciptakan harus ngomong dulu kun fayakun, nanti ribet ngurusin kun fayakun. Kayak tukang sulap jadinya, abragadabrak bin salabin. Kalau tukang sulap bisa abrakadabrak, yang mau dibikin satu, kucing mau jadi burung, simsalabim jadi satu, nanti bikin lagi satu lagi. Lah ciptaan Allah berapa? Dalam satu detik yang Allah ciptakan ada berapa? Bisa kamu hitung? Dalam satu detik, dalam diri kita saja penuh ciptaan Allah. Dari mulai geraknya jantung saya, geraknya paru-paru saya, geraknya liver saya, geraknya darah saya, geraknya mata saya, geraknya lisan saya. Dalam satu detik penuh berpuluh-puluh ciptaan dalam diri saya. Dalam diri kamu ada? Diri kamu? Lah kalau tiap satu ciptaan harus kun fayakun, lah kelarnya kapan? Jadi kalimat kun fayakun bukan Allah bicara kun untuk menciptakan, tapi itu isaroh. Kata ulama, bainal kaf wan nun ay bainal qudrat wal iradatillah. Allah menciptakan sesuatu itu maknanya mudah, begitu loh. Kalimat kun fayakun itu mau menunjukkan mudah. Apa artinya mudah? Enggak butuh alat, enggak butuh bantuan. Allah mau bikin Nabi Adam, jadi saja Nabi Adam. Allah mau bikin malaikat, enggak pakai bapak, enggak pakai ibu, ya jadi saja malaikat. Bahkan jumlahnya malaikat lebih banyak dari jumlahnya manusia. Tapi ya enggak ada alatnya. Nggak pakai mesin cetak, nggak pakai mesin printer, nggak pakai, ya nggak ada. Allah pengen malaikat jadi malaikat. Allah pengen Nabi Adam jadi Nabi Adam. Ini
menunjukkan Allah bikin nggak butuh alat. Adapun ciptaan Allah yang kita lihat bergandengan sesuatu dengan sesuatu, maka jangan kita tafsirkan Allah itu butuh alat. Seperti lahirnya kita, ada orang tua kita, ada ayah kita, ada ibu kita. Oh, Allah kalau mau bikin kita pakai alat ayah ibu. Oh, bukan begitu. Tapi itu kita balik, harusnya itu perbuatan kita, jangan dikembalikan pada perbuatan Allah. Saya manusia kalau mau pingin sesuatu, mau mengerjakan sesuatu, maka harus ada alatnya. Saya pingin punya anak, begitu ya harus ada alatnya. Masa nggak ada alatnya gimana? Hah? Saya pingin kenyang, ada alatnya. Saya pingin terbang, ada alatnya. Kalau Allah mau bikin hambanya terbang, nggak butuh alat. Matahari ada sayapnya, ada talinya. Pernah jatuh. Langit ada tiangnya. Pernah ambruk. Kalau kita mau bikin rumah pakai tiang, nah, Allah bikin langit ya nggak butuh tiang. Tandanya apa? Allah itu mampu menciptakan sesuatu apapun yang Allah kehendaki. Mau bikin langit yang nggak pakai tiang jadi. Mau bikin istana yang pakai tiang jadi. Seperti apa? Seperti istananya orang Islam yang nanti disiapkan oleh Allah di surga. Di surga ada istana enggak? Ada enggak? Ada. Yang bikin siapa? Kontraktor. Yang bikin siapa? Pemborongnya siapa? Malaikat. Ya kun fayakun, Allah ciptakan. Allah pengen jadi ya jadi saja. Dengan bentuk istana yang begitu megahnya, dengan tiang-tiang yang megah, Allah yang bikin. Jadi Allah mampu menciptakan apapun yang Allah kehendaki. Mau bikin manusia pakai emak bapak jadi. Mau bikin manusia nggak pakai emak bapak jadi. Mau bikin manusia emak doang nggak pakai bapak jadi. Itu nggak ada yang terhalang bagi perbuatannya Allah, selagi perbuatan itu menciptakan perkara yang mungkin terjadi. Jadi kita tahu Allah berbeda dalam 3 perkara. Zatnya tidak bertempat, zat kita bertempat. Sifat Allah tidak berubah, sifat kita berubah. Perbuatan Allah tidak butuh alat, perbuatan kita butuh alat. Tahu kamu hal ini, kamu tahu tentang Tuhan. Kamu bisa membedakan mana Tuhan, mana makhluk. Kenapa? Akan ada nanti pada hari kiamat ujian yang Allah berikan. Artinya akan Allah tampakkan mana orang yang asli kenal Allah dan mana orang yang ikut-ikutan dan sebenarnya dia nggak kenal kepada Allah. Akan Allah tampakkan nanti. Kapan? Ketika di akhirat, setelah kita dibangkitkan dari kubur, Allah akan menampakkan seseorang yang dia diperintah mengaku Allah. Maka sebagian hamba mengatakan, ini Tuhan kami, datang mendatangi orang tersebut. Tapi hamba-hamba yang kenal Allah, aku berlindung kepada Allah dari engkau, dan aku akan menunggu Tuhanku, engkau bukanlah Tuhanku. Nampak di sini 2 kelompok, yang satu kenal Allah, yang satu enggak kenal Allah. Hanya tahu namanya Allah itu alif, lam, ha.
tapi nggak tahu zat Allah, nggak tahu sifat Allah, nggak tahu perbuatan Allah. Artinya apa? Tidak tahu bedanya dengan kita. Maka kalau kamu diperlihatkan sesuatu, yang sesuatu itu masih mengandung 3 perkara yang ada pada kita, itu pasti bukan Allah. Begitu mestinya. Walaupun dia ngaku saya Allah, bukan. Begitu bilang. Lempar sendal, sialan kamu. Begitu. Walaupun dia ngaku saya Allah. Kenapa? Karena tidak mungkin sifat makhluk berkumpul dengan Allah. Tidak mungkin zatnya makhluk berkumpul dengan Allah. Begitu mestinya. Gak ada, Tuhan sedang menyerupai makhluk. Mana bisa, kamu kira tukang ngintai itu tukang topeng yang bisa nyamar-nyamar jadi apa saja? Enggak bisa demikian. Tidak mungkin sifat makhluk berkumpul dengan sifat Allah. Sebagaimana riwayat yang terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, ketika beliau didatangi oleh sinar yang warnanya biru, yang dia tidak pernah melihatnya, begitu indah sinar tersebut. Dan sinar itu bicara, Abdul Qadir, aku adalah Allah Tuhanmu. Kalau datangnya ke kamu gimana? Siap ya Allah, siap ya Allah. Datangnya ke Tuan Syekh Abdul Qadir, arif billah, alim, kenal kepada Allah. Begitu setan itu ngomong, Abdul Qadir, mulai hari ini perintah-perintah yang pernah terdahulu aku perintahkan, sekarang ku bebaskan untuk kamu. Bebas, kamu gak usah ngerjain. Dan apa yang aku larang terdahulu, sekarang aku bebaskan untuk kamu. Dan kamu termasuk orang-orang yang dekat denganku. Dan nanti kamu akan menjadi orang yang pertama masuk surgaku. Apa kata Tuan Syekh? Diambil sendalnya, minggat kamu, setan memang. Nah, coba. Kalau kamu dengar orang datang ngaku Allah, terus mulai sekarang kamu gak usah sholat. Terima kasih ya Allah. Senang bener ya, gak usah sholat. Yang saya pingin ini dari dulu ya. Memang dasar gak senang sholat ini. Kayak ada anak mau sekolah, lagi malesnya berangkat sekolah, bapaknya ngomong, udah gak usah sekolah hari ini. Wah, cium tangan, makasih Pak. Ada orang malas sekolah, datang berita mulai hari ini sampai tahun yang gak diketahui sekolah dari rumah. Senangnya luar biasa. Pertamanya, lama-lama emak-emak yang pusing, ini gimana sekolah dari rumah. Emak-emak mulai pusing, tiap hari ngajarin anaknya melulu. Yang sekolah emaknya apa anaknya, yang pinter emaknya apa anaknya. Maksudnya ijazahnya 2, ijazah emak-emak sama ijazahnya anak-anak nanti. Ya, jadi kita jangan sampai tertipu dengan ujian yang Allah tampakkan, yang ujian itu untuk menunjukkan mana hamba yang ma'rifat dan mana hamba yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada siapapun yang kemudian mengaku dirinya Allah, kemudian dia keadaannya sebagaimana keadaan makhluk, maka kita harus nyatakan ini bukan Allah. Mustahil Allah demikian. Kita harus bisa. Maka ini pentingnya ngaji ilmu tauhid. Jadi ibadah saja, wirid saja nggak cukup. Apa artinya nggak cukup? Maknanya batin kita pun harus diisi dengan pengetahuan. Batin kita harus diisi dengan iman yang kokoh. Bukan wirid tapi tidak punya pedoman, nggak punya pegangan, maka akan merusak kehidupannya. Jadi bukan terus sekarang ini yang penting ibadah yang kuat, rusak. Tapi dua-duanya harus dijalankan. Akidah yang kuat, yang kokoh, yang tidak goncang-goncang,
dan ibadah yang istiqomah gitu. Walaupun sedikit tapi langgeng terus begitu. Ya, ini 3 perkara yang harus kita ketahui. Beda dalam zatnya, beda dalam sifatnya, dan beda dalam perbuatannya. Dalilnya apa? Dalilnya ya dalam Quran dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Dalam ayat yang lainnya dikatakan walam yakun lahu kufuwan ahad. Laisa itu tidak ada. Laisa kamitsli, tidak ada yang seperti. Ka itu seperti, misli seperti. Ini ada 2 kalimat seperti di situ. Artinya apa? Tidak ada yang sepertinya Allah. Nggak ada yang mirip dengan Allah. Mirip aja nggak ada, apalagi yang sama dengan, begitu loh maksudnya. Laisa kamisli, nggak ada yang sepertinya Allah. Nggak ada yang mirip. Mirip itu bagaimana? Mirip itu punya satu kesamaan. Kayak contoh, kamu hitam, keriting, kurus, jelek, tapi ada tai lalatnya. Kayak Rano Karno loh kamu loh. Padahal cuma modal tai, untung bukan tai beneran kamu. Kata orang, kayak Rano Karno loh. Padahal cuma modal 1. Ini dikatakan mirip, begitu loh. Nah, Allah dengan makhluk itu yang sepertinya aja nggak ada, apalagi sama. Ini yang harus kita pegangi. Lah, dalil menurut akalnya apa kalau Allah itu wajib berbeda? Sesuatu itu ada 2. Sesuatu itu bisa ditemukan samanya, dan sesuatu yang tidak bisa ditemukan samanya. Nah, Allah ini harus punya salah satu. Allah itu bisa ditemukan samanya atau tidak bisa ditemukan samanya. Kalau Allah bisa saja ditemukan samanya. Kalau Allah bisa ditemukan samanya, berarti keadaan Allah seperti makhluk. Karena yang bisa ditemukan samanya adalah makhluk. Maka kalau Allah bisa ditemukan samanya, Allah seperti makhluk. Kalau Allah seperti makhluk bagaimana? Ya berarti lemah juga kayak makhluk. Karena makhluk semuanya lemah, dan Allah mustahil lemah. Maka Allah mustahil sama dengan makhluk. Kalau Allah sama dengan makhluk, berarti Allah juga lemah seperti makhluk. Ini mustahil. Kenapa mustahilnya? Telah tercipta langit, telah tercipta bumi, telah tercipta semua keadaan yang menunjukkan ini semua tidak bisa diciptakan oleh makhluk. Yang menciptakannya harus Tuhan yang Maha Agung, dan Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa hikmahnya kita ini mengetahui sifat mukhalafah lil hawadis? Hikmahnya kita mengetahui sifat mukhalafah lil hawadis, kata Habib Utsman bin Yahya, maka sepatutnya bagi setiap orang yang beriman, yang memiliki keyakinan yang benar, untuk senantiasa mengucapkan kalimat tasbih dan memuji kepada Allah agar ia memperoleh rahmat dari Allah.
Kalau kamu sudah berpegang pada sifat mukhalafah, maka kamu harus dari hati kamu muncul zikir yang isinya tasbih. Tasbih apa isinya? Subhanallah. Artinya apa? Maha suci Allah. Berarti kamu diperintahkan mensucikan Allah. Artinya mensucikan itu membersihkan. Bukan Allah dibersihkan, bukan. Maknanya membersihkan hati kita, membersihkan iman kita dari kekotoran-kekotoran gitu loh. Jangan sampai iman kita kepada Allah kita campuri dengan iman yang kotor. Iman yang kotor yang bagaimana? Iman kepada Allah tapi mengatakan Allah ada di atas, imannya kotor. Iman kepada Allah tapi mengatakan Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya wajah. Qur'annya kan ada. Qur'annya apa? Ayatnya dikatakan di Qur'an apa? Kamu sering baca ayat Qur'an yang isinya tentang wajahnya Allah, hanya wajahnya Allah yang kekal, yang lainnya binasa. Oh, ini hati-hati ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan makna tasbih dalam diri kita hanya gara-gara tidak mengenal sifat mukhalafah lil hawadis. Kita masuk Isya, kita dengarkan adzan sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi
wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imati sayyidina Muhammadil wasilati wal fadilah wa syarafa wa darajatil 'aliyah rafi'a wa badal maqam al-mahmud alladhi wa anta ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa waffiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum fil hal wal mal wal iyal bi jayyika bil muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Jadi hikmahnya kita diperintah belajar sifat mukhalafal hawadis, maknanya kita disuruh mengakui tentang kesucian Allah. Bukan Allah tadinya kotor terus kita disuruh mensucikan, bukan. Kita disuruh mengakui kesucian Allah. Suci itu artinya bersih. Bersih dari apa? Bersih dari persamaan kepada makhluk. Jadi kalimat subhanallah itu ngakui maha suci engkau ya Allah, maha bersih engkau ya Allah dari persamaan dengan makhluk. Baik sama dalam zatmu ya Allah, sama dalam sifatmu ya Allah, sama dalam perbuatanmu ya Allah, engkau suci ya Allah. Begitu. Jadi tiap kamu zikir subhanallah harus muncul di hati kamu Allah mukhalafah kepada makhluk. Allah tidak sama kepada makhluk, tidak sama dalam zatnya, tidak sama dalam sifatnya, tidak sama dalam perbuatannya. Maka ketika zikir tasbih kamu diisi hati kamu mengingat sifat mukhalafah, maka zikir kamu berpahala. Kalau enggak bagaimana? Kalau kamu cuma ngomong subhanallah tapi hati kamu enggak mengingat Allah mukhalafah lil hawadis, Allah tidak sama dalam zatnya, Allah tidak sama dalam sifatnya, Allah tidak sama dalam perbuatannya, maka zikir kamu hanya dianggap latihan baca, latihan zikir. Karena ibadah itu dua macam, zahiran wa batinan, dan ibadah yang berpahala adalah yang dua-duanya connect. Itu ibadah yang diberi pahala oleh Allah. Maka kajian ini harus bisa kamu pahami agar ibadah kamu punya nilai. Karena kajian ini mengisi hati kita, bukan mengisi badan kita, bukan. Ibadah kita yang masih utuh tanpa kajian ini, tapi hati kamu akan berubah dengan kajian ini. Kenapa? Hati kamu akan bisa kenal Allah Maha Suci dari persamaan kepada makhluk. Hingga berita dari manapun yang mengatakan Allah di atas, orang yang mengatakan Allah di atas memang hukumnya belum kafir. Kalau hanya mengatakan Allah di atas, seperti apa? Semua terserah yang di atas, belum kafir, tapi bukan ucapan yang baik. Lah, kalau sampai meyakini Allah benar-benar di atas, kafir. Nah, mengatakan semua ada di tangan Allah, belum kafir. Kalau meyakini Allah betul-betul punya tangan, kafir. Siapa yang mengimani Allah sebagai makna yang sama dengan makna yang ada pada makhluk, fahuwa kafirun, maka dia hukumnya kafir. Maka ini penting kita kaji agar hati kamu bersih
dari mengimani Allah yang penuh kekotoran, apalagi sampai menjadi penuh kekafiran. Maka sucikan tiap waktu, zikir tasbih yang banyak dengan menghadirkan makna mukhalafah lil hawadis, bahwa Allah tidak sama dengan makhluk dalam zatnya, Allah tidak sama dalam sifatnya, Allah tidak sama dalam perbuatannya. Baik itu zikir tasbih di dalam sholat kamu maupun zikir tasbih di luar sholat, karena tasbih ada di dalam sholat. Seperti apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, ada subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maka ini mensucikan Allah. Kalau kamu tidak mensucikan Allah dengan makna yang sebenarnya, maka zikir kamu tidak dibarengi zikir zahir dan zikir batin. Maka dengan kajian ini, zikir batin kamu akan berjalan, zikir batin kamu akan menjadi benar, dan kita akan menjadi orang-orang yang iman kepada Allah, bersih dari kekotoran, apalagi kekafiran. Yang kekafiran itu secara tidak sengaja terkadang berjalan pada orang-orang yang gak pernah mau mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka merasa cukup dengan mengenal kalimat Allah, dianggap sudah kenal Allah. Belum. Quran mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Quran mengatakan fa'lam, ketahuilah, bukan sebutlah, bukan bacalah, bukan yakinilah, tapi ketahuilah. Itu perintah Al-Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka jangan kita karang sendiri. Oh, enggak perlu tahu, cukup apal saja. Ingkar Quran kamu berarti. Quran mengatakan kamu harus tahu, kamu mengatakan enggak perlu tahu. Ingkar Quran kamu berarti. Hati-hati ini. Maka kajian ini kajian yang penting. Jangan sampai kita lewat dari kajian ini. Kenapa? Karena kajian ini mengisi relung hati kita, mengisi keimanan kita yang kosong dari mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita jadi orang yang mulut kita menyebut nama Allah dan hati kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian ini bisa terus menjadikan jalan kita terus bisa mengenal Allah sesuai apa yang Allah perintahkan. Kita berharap mudah-mudahan Allah jadikan kita panjang usia yang penuh dengan amal, penuh dengan keimanan, penuh dengan makrifat kepada Allah. Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang makrifat, yang bisa sampai kepada menyembah Allah dengan sebenar-benarnya. Allah jadikan kita ampunan untuk semua kesalahan kita. Wabil khusus sekarang kita masuk bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita semua diberkahkan oleh Allah di bulan Sya'ban, dan Allah panjangkan usia kita sampai bulan Ramadan, dan Allah jadikan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala hingga sampai kita nanti bisa mati dalam keadaan husnul khatimah bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
علينا إجماع آمين ربي اسمع من لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل السهل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد قصد صحبي والحمد لله بالبدء والثناء والحمد لله بالبدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.